Nama Sinteyong yang diabadikan jadi nama lapangan di Korea Selatan. Nama pelatih timnas Indonesia Sinteyong mendapatkan kehormatan yang menarik di Korea Selatan. Nama sang pelatih diabadikan menjadi nama lapangan di kota Yeongdeok. Pada 16 Juli 2024, pemerintah kota Yeongdeok meresmikan sebuah lapangan sepak bola modern yang diberi nama Sinteyong Soccer Park. Penghargaan ini diberikan kepada Sinteyong atas dedikasinya selama ini. Shin dinilai berjasa sebagai insan sepak bola yang secara tidak langsung ikut mengharumkan nama kota Yeongdeok. Diketahui Sinteyong lahir dan besar di Yeongdeok. Shin dilahirkan di kota tersebut 53 tahun yang lalu. Sinteyong pun hadir langsung dalam seremoni penamaan itu. Sang istri pun hadir mendampingi Shin. Sinteyong memang saat ini sedang berlibur di Korea Selatan. Ex-gelandang serang itu baru saja melakukan penandatanganan kontrak bersama timnas Indonesia. Sinteyong sendiri akan bekerja menukangi timnas Indonesia hingga 2027 mendatang. Shin mendapatkan kontrak baru setelah mencapai target dari PSSI. Setelah mendapatkan kontrak baru dari PSSI, Sinteyong dihadapkan pada pekerjaan yang berat. Timnas Indonesia akan berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Perjalanan timnas Indonesia di ajang itu akan dimulai pada September mendatang. Tim Garuda akan bertandang ke markas Arab Saudi pada 5 September mendatang. Sinteyong panggil Beto Gonçalves ke Timnas Indonesia. Timnas Indonesia membutuhkan penyerang jempolan untuk mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Jepang, Australia, Arab Saudi, China dan Bahrain. Kabarnya, PSSI mencoba mendatangkan penyerang FC Utrecht, Ole Romeni, untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Jika Ole Romeni hadir, setidaknya sedikit masalah di lini depan teratasi. Menjadi masalah jika sampai pada September tahun 2024, Ole Romeni belum kunjung gabung timnas Indonesia. Jika kondisi di atas terjadi, tak ada salahnya bagi Sinteyong memanggil penyerang PSBS Biak berusia 43 tahun, Beto Gonçalves. Beto Gonçalves bisa dipanggil bukan untuk dimainkan, melainkan untuk memberi motivasi kepada para pemain timnas Indonesia, khususnya lini depan. Beto Gonçalves merupakan salah satu penyerang terbaik yang pernah beredar di Liga Indonesia. Ia pernah menjadi top skor Copa Indonesia tahun 2007 sampai tahun 2008 serta keluar sebagai top skor Liga Super Indonesia tahun 2011 sampai tahun 2012. Sementara bersama timnas Indonesia, Beto Gonçalves tampil oke. Hanya dari 12 pertandingan tahun 2018 sampai tahun 2019 Beto Gonçalves mengemas 10 gol. Jika saja Beto dinaturalisasi di usia yang lebih muda, jumlah golnya bakal lebih banyak lagi. Jika timnas Indonesia masih membutuhkan saya sebagai pelapis striker, saya siap, kata Beto Gonçalves saat hadir di podcast Bicara Bola Garapan Akmal Marhali, medio Juni tahun 2024. Sinteyong bisa mengikuti kisah sukses pelatih timnas Uruguay, Marcelo Bielsa. Pelatih asal Argentina itu memanggil penyerang berusia 37 tahun, Luis Suarez, ke Copa America 2024. Jay Itzes tebar ancaman ke tim di grup C. Salah satu pemain timnas Indonesia, Jay Itzes, menebar ancaman ke negara-negara lawan timnas Indonesia di grup C ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu dikatakan Jay Itzes dalam wawancara dengan FIFA. Jay Itzes mengatakan timnas Indonesia akan berusaha keras bersaing dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Itulah yang sedang kami coba lakukan. Kami berupaya untuk menempatkan Indonesia di peta sebagai negara sepak bola, kata Itzes kepada FIFA dikutip suara.com dari laman FIFA. Saya pikir Indonesia telah memiliki generasi-generasi yang baik sebelum kami, dan kami berusaha untuk meningkatkannya setiap hari setiap tahun, katanya. Sehingga menurutnya tidak berlebihan jika kelak sepak bola Indonesia bisa disegani di dunia. Saya rasa itu juga yang sedang diupayakan oleh pengurus federasi, direktur, dan juga presiden.
Dengan begitu, kami terus berusaha untuk berkembang, mengukir sejarah, dan membawa kegembiraan bagi masyarakat, serta memastikan bahwa Indonesia adalah negara sepak bola yang disegani. Kata lelaki yang bisa disapa Bang Jai itu. Lolosnya timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 meningkatkan optimisme publik. Tantangan besar menanti di putaran ketiga, di mana Indonesia akan bersaing dengan tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya di putaran ketiga dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September di laga tandang. Kemudian pada 10 September, giliran Timnas Indonesia yang menjadi tuan rumah dan menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Tomo. Kapan Sinteyong akan kembali ke tanah air? Setelah resmi memperpanjang kontraknya bersama Timnas Indonesia, Sinteyong sendiri ternyata masih berada di kampung halamannya di Korea Selatan. PSSI pun meminta agar pelatih berusia 53 tahun tersebut segera kembali ke tanah air secepatnya guna memaksimalkan persiapan skuad Garuda nanti. Seperti diketahui, Sinteyong sendiri pulang ke Korea Selatan untuk beristirahat ketika agenda Timnas Indonesia tengah libur. Namun meskipun demikian, PSSI sendiri berharap sang pelatih segera kembali karena mengingat waktu persiapan yang semakin singkat. Sinteyong sendiri pun dikabarkan akan kembali ke Indonesia pada 21 Juli mendatang. Namun, PSSI berharap agar dia bisa kembali lebih cepat agar persiapan Timnas Indonesia bisa berjalan dengan maksimal. Mantan pelatih Timnas Korea Selatan ini diharapkan segera kembali ke Indonesia agar dapat memantau langsung para pemain yang akan bermain di turnamen pramusim Piala Presiden 2024 mendatang. Turnamen pramusim Piala Presiden 2024 ini sangat krusial karena putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan berlangsung pada September mendatang. Dengan waktu persiapan yang singkat ini, kehadiran Sinteyong di Indonesia sangat diharapkan agar dia bisa melihat langsung aksi para pemain dan menentukan siapa saja yang layak dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia di kualifikasi tersebut. Sekjen PSSI Yunus Nusi menyampaikan harapannya agar Sinteyong segera kembali ke Indonesia. Ya, kita minta secepatnya kembali ke Indonesia untuk persiapan 5 dan 10 September mendatang, ujarnya kepada awak media pada hari Jumat 5 Juli 2024.